Kita semua kan sering banget ya pusing cari investasi yang returnnya paling gede. Mau itu saham, properti, apa aja deh. Tapi pernah kepikiran nggak kalau investasi spiritual terbaik itu mungkin cuma butuh 5 menit dari waktu pagi kita, tapi keuntungannya wah jauh melampaui semua aset duniawi. Pagi Anda lebih berharga dari rampasan perang? Hah? Kedengarannya kayak kiasan puitis banget ya? Tapi ini bukan sekedar kata-kata indah loh. Ini adalah perbandingan yang dibuat langsung oleh Nabi dalam sebuah hadis yang bakal mengubah cara kita mandang waktu pagi. Nah, ini dia sumbernya. Nabi Muhammad SAW gak cuma ngagambarin sholat duha sebagai ibadah biasa, tapi sebagai sebuah perniagaan spiritual yang untungnya dijamin langsung. Ini kayak penawaran eksklusif buat kita yang mau paham. Besti, kadang kita pengen tampil simple tapi tetap standar kan? Ini jawabannya dari gue Nusa, kita bikin kamu rasa confident setiap keluar rumah. Vest kancing mutiara bikin aura dewasa anggun, celananya pas buat gerak bebas tanpa ribet. Harga ramah kantong, kualitas premium, cocok buat investasi outfit lebaran tahun ini. Oke, jadi apa sih sebenarnya amalan yang begitu dahsyat ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Gampangnya, inilah sholat duha, sholat sunnah di waktu pagi. Tapi, coba lihat deh julukannya. Sholat al-awwabin. Artinya, sholatnya orang-orang yang gemar bertaubat. Ini bukan sekedar ritual, tapi ini tuh kayak deklarasi harian kita kalau kita mau selalu kembali padanya. Nggak peduli sesering apapun kita jatuh. Waktunya fleksibel banget, tapi coba perhatiin baik-baik bagian pertama ini. Waktu syuruk. Nah, kalau kita kerjakan di jendela emas ini, setelah subuh berjamaah dan lanjut zikir, pahalanya itu setara dengan haji dan umroh yang sempurna. Kebayang nggak? Kesempatan buat dapetin pahala ibadah seumur hidup setiap pagi. Tapi, di balik sholat ini, ada sebuah kisah yang dalam dan mengharukan banget. Sebuah kisah tentang penantian, kesedihan, dan jaminan cinta tanpa batas dari surah yang jadi namanya, Surah Ad-Duha. Coba bayangin deh gimana perasaan Nabi saat wahyu sempat terputus. Beliau merasa ditinggalkan, bahkan sampai diejek. Terus, Allah menurunkan surah Ad-Duha sebagai penegasan cintanya. Nah, inilah kenapa sholat duha jadi pengingat harian kita. Bahwa di saat kita ngerasa paling sendirian pun, janjinya itu paling terasa dekat. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Oke, sekarang kita ngomongin angka. Kalau kita anggap sholat duha ini sebagai investasi, apa aja sih return on investment atau ROI spiritual yang bakal kita dapat? Siap-siap ya, karena imbal hasilnya ini benar-benar di luar nalar. 360, angka yang gede ya. Tapi apa artinya ini? Dan apa coba hubungannya sama sholat duha yang cuma beberapa rakaat? Jawabannya bakal bikin kaget. Jadi gini, menurut hadis, tubuh kita ini adalah mahakarya dengan 360 sendi. Dan setiap hari, kita tuh punya utang atau tagihan untuk bersedekah atas nama setiap sendi itu sebagai tanda syukur. Itu 360 sedekah setiap hari. Gimana coba cara bayarnya? Dan ini dia jawabannya. Cuma dengan 2 rakaat, sebuah amalan yang mungkin cuma butuh 5 menit, kita udah melunasi seluruh utang sedekah harian yang masif itu. Ini bukan cuma ibadah, ini efisiensi spiritual tingkat dewa. Dan kalau kita balik lagi ke waktu syuruk, lihat deh betapa luar biasanya deal ini. Sebuah amalan super singkat di pagi hari, ditukar dengan pahala salah satu rukun Islam yang paling kita dambakan. Ini benar-benar kemurahan yang nggak ada batasnya. Dan buat yang mau top up investasinya jadi 4 rakaat, ada janji langsung dari Allah sendiri dalam hadis qudsi. Sebuah jaminan ilahi, bahwa kalau kita mencukupkan untuknya di pagi hari, dia bakal mencukupkan semua urusan kita di sisa hari itu. Siapa coba yang nggak butuh jaminan kayak gini? Jadi, yuk kita rangkum dividen harian kita. Rezeki dicukupkan, dilindungi dari musibah, pahala lebih besar dari jihad, jadi orang yang dicintai Allah, dan yang paling penting, karakter kita jadi lebih baik. Sebuah portofolio keuntungan yang nilainya terus naik. Tentu, semua keuntungan ini kedengarannya luar biasa. Tapi tantangan terbesarnya ada di sini. Saya nggak punya waktu. Oke, mari kita patahkan mitos itu. Kita lihat gimana caranya mengintegrasikan investasi super berharga ini, bahkan di tengah jadwal paling padat sekalipun. Dan ini bukti utamanya. Ibadah ini tuh bukan dirancang buat orang yang lagi santai doang. Nabi dan para sahabatnya sholat sunnah di atas onta yang lagi jalan. Kalau mereka aja bisa menjaga amalan ini di tengah perjalanan di gurun pasir, alasan apa lagi yang kita punya di zaman sekarang? Ini dia strategi investasi 5 menit kamu. Simpel banget. 1. Niat dan wudhu sebelum berangkat. 2. Cari jeda singkat pas nunggu kopi atau di antara meeting. 3. Manfaatin fleksibilitasnya. Bisa sambil duduk di mobil atau di meja kerja. Dan yang paling penting nomor 4, mulai dari yang kecil. 2 rakaat yang konsisten itu jauh lebih baik daripada 8 rakaat tapi bolong-bolong. Kuncinya bukan jumlah, tapi keistiqomahan. Pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal keuntungan harian ya. Ini tentang membangun sesuatu yang lebih besar. Sebuah koneksi yang gak akan pernah putus, dan visi jangka panjang yang akan menopang kita seumur hidup. Dan kita kembali ke pesan inti dari surah Ad-Duha. Dengan menjadikan sholat ini kebiasaan, kita seolah-olah lagi nanam keyakinan ini ke dalam jiwa kita setiap pagi. Baik saat hidup lagi cerah benderang kayak waktu duha, maupun saat lagi gelap seperti malam, kita punya pengingat aktif bahwa Allah tidak akan pernah dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah investasi ini layak. Pertanyaannya adalah, setelah melihat semua keuntungannya, kapan kamu akan memulainya? Sebuah investasi 5 menit untuk ketenangan abadi dan kecukupan sepanjang hari. Pilihannya ada di tangan Anda.